Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amsal Junid dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik kita kali ini adalah mengotomatisasi siklus pendapatan. Dengan dilakukan otomatisasi siklus pendapatan, otorisasi dan akses terhadap data dilakukan melalui layar komputer. Sehingga terjadi pengurangan penggunaan kertas, penggantian dari catatan manual dengan file komputer. Otomatisasi pada siklus pendapatan akan menggunakan aplikasi yang mencakup diantaranya tersedianya layar yang sudah diformat untuk mengentry data, sehingga dapat dilakukan pengeditan terhadap data yang dimasukkan jika terdapat kesalahan, adanya perintah atau instruksi untuk mengolah data dan menyimpan data, adanya prosedur pengamanan dalam bentuk password dan user ID, dan adanya langkah-langkah untuk menghasilkan dan menampilkan output. Untuk memahami file-file komputer yang diperlukan, kita perlu mempelajari perancangan tabel dan layout. Dokumen-dokumen dan file yang digunakan harus berisikan data yang diperlukan untuk menghasilkan output. Re-engineering pengolahan order penjualan menggunakan real-time technology. Dengan melakukan re-engineering, prosedur manual dan dokumen-dokumen fisik akan diganti dengan terminal komputer interaktif. Akan terdapat real-time input dan output dengan kemungkinan beberapa master file akan diupdate secara batch. Real-time diperlukan untuk entry data order pelanggan, pencetakan stock release atau picking slip, pencetakan packing slip, dan pembuatan dokumen pengiriman barang, serta pengupdatean atas file kredit, file inventory, dan file order penjualan. Sedangkan batch processing akan digunakan untuk mengupdate general ledger master file. Beberapa keuntungan dari real-time processing: siklus penerimaan kas akan semakin pendek, inventory manajemen akan semakin baik, kesalahan clerical akan semakin sedikit, dan pengurangan jumlah penggunaan kertas yang mahal-mahal menjadi. Selanjutnya kita akan diskusikan yaitu point of sale system. Point of sale system adalah sistem yang digunakan pada retail, toko-toko pengecer. Pada toko pengecer yang menggunakan point of sale system,
pelanggan akan memilih sendiri barang yang mereka inginkan dari rak dan membawanya kepada kasir. Kemudian kasir akan men-scan kode batang yang ada pada produk dan sistem point of sale terkoneksi ke file persediaan sehingga harga dan nama barang dapat tampil di layar point of sales. Dan catatan persediaan akan diupdate dan jika perlu persediaan di reorder akan dapat terdeteksi dengan cepat. Sistem akan menghitung jumlah yang harus dibayar pelanggan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, kartu debit, kartu kredit, atau sistem pembayaran penggunaan fintech. Tidak ada piutang pada point of sale system. Jika pembayaran dilakukan dengan kartu debit, kartu kredit, dan fintech, link online diperlukan untuk mendapatkan approval. Pada sore hari atau pergantian kasir, jumlah uang yang ada dan catatan penerimaan dicocokkan. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan kas harus dicatat. Tidak boleh ditutup atau diambil. Berikutnya kita akan bahas re-engineering penggunaan EDI, Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange adalah penggunaan sistem komunikasi antara mesin dan mesin langsung tanpa melibatkan human. Electronic Data Interchange akan membantu mempercepat pelaksanaan transaksi. Dalam prakteknya, komputer pelanggan akan menentukan barang-barang yang dibutuhkan, biasanya berdasarkan reorder point, memilih supplier, dan secara langsung mendial komputer supplier untuk menempatkan order. Pertukaran informasi sepenuhnya dilakukan secara otomatis dan tidak ada intervensi manusia atau manajemen. Di layar saudara bisa perhatikan skema terlaksananya Electronic Data Interchange System untuk siklus pendapatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.